Ada banyak kendala ketika kita sedang mempelajari segala sesuatu yang baru. Khususnya misalkan kita sedang mempelajari suatu tool baru atau aplikasi baru yang memang terkadang aplikasi itu tidak pernah kita pakai. Di video ini kita akan coba belajar secara step by step bagaimana kita nanti akan belajar tentang pembuatan video animasi atau video pembelajaran dengan menggunakan AI Google Flow. Nah, di sini adalah nanti kita akan coba mempelajarinya, bagaimana step by step-nya mempelajari dari dasar, apa itu Google Flow, kemudian sampai kepada tahap kita akan melakukan kombinasi penggunaan daripada ChatGPT dengan Flow AI untuk membuat video pembelajaran. Di sini nanti kita akan coba bahas ada satu kode prompting yang akan kita coba pelajari, yaitu video prompt master dengan slash step by step which yang ini. Nah, seperti kita pahami bahwa dewasa ini memang sekolah, baik madrasah ataupun lembaga pendidikan yang lainnya, terkadang dalam memberikan suatu materi pelajaran kepada siswa didiknya, itu lebih sukanya adalah berbasis video. Dan yang populer sekarang adalah videonya berbentuk tiga dimensi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya screenshot yang dapat dari gambar Google yang menceritakan tentang bagaimana contoh video pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Nah, nanti kita akan pelajari penggunaan pembuatan videonya ini dengan menggunakan Google Flow dari pertama membuat karakter, kemudian sampai menjadikan karakter ini menjadi bergerak atau membuat animasi, kemudian kita menggabungkannya menjadi video. Saya balik lagi kepada hal yang sering dialami ketika kita mempelajari sesuatu, apalagi berbasis AI. Salah satu kendalanya di sini adalah kita tidak tahu kode promptingnya itu bagaimana, atau promptnya itu untuk membuat animasi-animasi ini seperti apa. Apalagi ditambah kita baru belajar tentang Google Flow. Apalagi ini video. Nah, sekarang kita akan coba belajar step by step-nya menggabungkan antara ChatGPT, Flow AI untuk mempelajari tentang pembuatan video animasi pembelajaran. Yang pertama adalah kita coba buka dulu hal kalau saya cara kerjanya kayak gini. Yang pertama adalah saya mencari referensi dulu, kira-kira di dalam video pembelajaran itu, kira-kira apa yang harus kita ajarkan. Nah, biasanya kalau kita sebagai pengajar itu kan mengambil apa namanya isi video itu kan dari materi pembelajaran, baik dari silabus, dari RPP, ataupun mungkin dari materi ajar yang sudah disiapkan. Nah, di sini itu sebenarnya kalau diambil dengan konsep yang demikian itu mungkin lebih bagus. Tapi kita akan coba belajari dulu secara dasar lebih kepada pengenalan daripada Google Flow, kemudian cara teknisnya daripada menggunakan Google Flow. Saya mencari di Google yang pertama adalah saya menggunakan keyword seperti ini. Kira-kira materi apa yang akan kita coba pelajari untuk membuat video animasi pembelajaran. Nah, si AI daripada Google ini memberikan jawabannya bahwa kalau jenis materi yang paling cocok untuk dibuat animasi itu lebih kepada pelajaran kayak sains dan alam, matematik, sosial dan bahasa, ataupun prosedur ataupun kesehatan. Nah, dari contoh ini ada diberikan tips-tips tambahan dalam menyusun naskah materi, baik membuat cerita, skenario, ataupun gunakan kalimat pendek yang ramah dan batasi. Itu adalah tipsnya. Sekarang saya akan ngambil satu topik materi, yaitu proses fotosintesis. Baik, yang pertama yang saya lakukan adalah saya membuka ChatGPT. Buat apa saya membuka ChatGPT? Perlu dipahami di sini, ChatGPT yang akan coba kita pelajari nanti di sini, itu pertama kita harus, saya akan meminta prompt-nya terlebih dahulu. Jadi kan kalau di Google Flow nanti, itu kan mintanya prompting juga. Tapi kalau kita membayangkan, susah sekali, apa prompt yang akan saya ketikkan? Nah, untuk cepatnya dalam misalnya meminta bantu sama si ChatGPT ini, kita menggunakan salah satu teknik kode prompting yang disediakan, namanya adalah slash video prompt master. Yang ini ya. Nah ini. Gimana dari penggunaan ini? Ini akan berguna sekali ketika misalkan kita mau buat prompting untuk membuat media ajar berbasis video. Coba kita praktekkan. Pertama adalah seperti biasa, buka chat GPT-nya, kemudian ketikkan di sini adalah slash video
Oh, tadi saya lupa. Video Prompt Master. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan minta bahwa tolong buatkan prompt master untuk saya membuat video pembelajaran. Jadi yang perlu kita buatkan di sini apa? Di bawahnya kita tinggal tuliskan saja kira-kira apa materi pelajaran yang akan kita buatkan, kemudian targetnya kepada siapa. Saya contohkan seperti ini. Saya contohkan adalah di mata pelajaran sains dan alam dengan materinya adalah proses fotosintesis. Saya langsung protik kayak gini. Membuat video animasi pembelajaran untuk mempelajari mempelajari tentang pelajaran sains dan alam, yaitu proses fotosintesis. Nah, materi ini ditujukan untuk siswa didik kelas, misalkan saya tuliskan ada 5 dan 6 SD MI. Misalnya kayak gini ya. Nah, videonya, video berdurasi 3 menit saja, jangan banyak sekali. Dengan, saya bilang aja 4 scan aktivitas. Jadi 4 scan aktivitas biasanya kita dalam membuat video itu kan ada aktivitas, misalkan aktivitas pertama, kedua, dan seterusnya. Biar nggak terlalu panjang, kita batasi aja. Contoh ini adalah 4 scan aktivitas. Berikutnya kalau mau ditambahkan lagi, kira-kira capaian pembelajarannya apa, boleh. Misalkan saya tulis kayak gini. Untuk capaian pembelajaran, misalkan saya kayak gini. Contoh, saya tulis kayak gini. Capaian pembelajaran sains dan alam proses fotosintesis. Biar nggak capek saya ngetik saja. Misalkan kayak gini tujuan pembelajarannya. Ini saya tuliskan saja, saya kopikan saja ya. Ini saya copy seperti ini. Oke, kemudian saya copy, saya bawa ke sini, saya pastekan di sini aja. Nah, di sini tujuan pembelajarannya saya jelaskan seperti ini. Kemudian ini referensinya saya hapus dulu. Kemudian indikator tercapaiannya adalah seperti ini. Nah, kalau mau ditambahkan yang lainnya, misalkan ada menguji kuis ataupun yang lainnya, silahkan ditambahkan saja. Saya anggap saja cukup seperti ini aja dulu prosesnya. Jadi di sini saya sudah memberikan kepada AI ChatGPT yaitu bahwa saya ingin membuat video animasi pembelajaran, materinya tentang pelajaran sains dan alam, yaitu proses fotosintesis, itu materinya. Ditujukan kepada siswa didik ini, kemudian videonya berdurasi 3 menit dengan 4 scan aktivitas. Ini tujuan pembelajarannya, dan ini adalah indikator ketercapaiannya. Baik, nah sekarang dengan menggunakan video ProMaster, kita minta AI ChatGPT untuk membuat ProMasternya. Baru nanti ProMaster ini kita akan gunakan di dalam Google Flow. Kita enter saja. Kita enter, dan kita tunggu berapa saat. Dengan mengetikkan kode prompt seperti ini, maka ChatGPT akan membuatkan master prompt video animasi pembelajaran. Coba perhatikan, panjang sekali itu. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat di video-video atau di pembahasan yang lainnya, kok bisa panjang sekali ProMasternya? Gimana cara buatnya? Sekali lagi, gunakanlah yang seperti ini, ProMaster, kalau buat videonya. Ya, ini panjang kan? Panjang tuh. Jadi, ini prompt yang akan kita gunakan nanti untuk membuat video pembelajaran kita. Dia diperhatikan saja master prompt-nya. Di sini ada peran AI-nya sudah dijelaskan. Ini personanya apa? Anda adalah bla bla bla, instructional designer dan lain sebagainya. Spesifikasi videonya ini sudah ada. Kemudian tujuan pembelajarannya bagaimana, indikator, konsep visual, kemudian struktur videonya ada karena kita minta 4 scan, ada scan 1, kemudian ada scan kedua, kemudian ada scan ketiga, dan ada yang bagian scan keempat. Nah, ini totalnya itu kurang lebih 3 menit ya. Nah, di sini ada ditambahkan konsistensi visual antar scan, kira-kira itu bagaimana bentuk visualnya. Karena kan di dalam pembuatan video kan kita perlu karakter ya, atau aset videonya.
Kemudian gaya animasinya juga ada disebutkan dan aturan narasinya juga sama ada disebutkan. Nah, di sini prompting yang sudah diberikan ini apakah kita tinggal copy paste saja? Kalau tinggal di copy paste saja, mungkin nanti akan membingungkan. Nah, setelah kita dapat master prompt-nya yang seperti ini, persoalan berikutnya adalah kita kan bingung nih. Bingung kan? Bingung artinya apa? Gimana cara menggunakan master prompt ini? Nah, ini langkah yang perlu dilakukan. Kita melanjutkan dengan menggunakan kode berikutnya, yaitu yang ini. Step by step petunjuk. Ini ya, slice ini. Ini fungsinya buat apa? Ini kode dari ChatGPT yang membantu kita untuk dibuatkan tutorial atau petunjuk bagaimana untuk mempelajari sesuatu. Seperti saya katakan tadi, kita baru belajar Flow AI. Kita belum pernah membuat atau membuka Flow AI. Nah, sekarang dengan menggunakan ini, kita bisa diminta petunjuk untuk menjelaskan bagaimana petunjuk pembuatan video menggunakan Google Flow berdasarkan master prompt yang sudah diberikan ini. Caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Copy yang ini. Copy atau gunakan ini ya. Gunakan ini, saya Ctrl C, saya bawa ke sini, kemudian saya buatkan seperti biasanya, kemudian saya berikan seperti ini. Oke, step by step, kemudian ini kodenya, langsung tuliskan saja, buatkan eh, berdasarkan gini ya, sorry ya salah ya, berdasarkan master, apa namanya tadi ya, biar nggak salah ya, master prompt ya, berdasarkan master prompt yang telah disusun susun untuk membuat video pembelajaran, tuliskan petunjuk detail per langkah untuk membuat ini merancang ya, merancang dan membuat video animasi pembelajaran menggunakan Google Flow AI. Oke, pastikan tahapannya jelas dan detail. Baik, nah sekarang kita coba enter. Nanti kalau misalkan hasilnya belum bagus, baru kita buatkan apa namanya minta petunjuk lagi. Kalau mau ditambahkan, boleh tambahkan yang ini. Tuliskan juga prompt yang dapat di copy untuk digunakan di Google Flow AI. Oke, nah cukup ini saja dulu. Kemudian kita tinggal enter. Nah, dengan kita mengetikkan yang kode prompting seperti ini, step by step ini, si ChatGPT itu akan membuat yang namanya, ini apa namanya, membuat untuk pembuatan step by step atau petunjuk bagaimana cara membuatkan video pembelajarannya itu dengan menggunakan yang master prompt yang tadi. Nah, di sini udah dibuatin tuh materinya itu. Nih, master prompt sekaligus ke Google Flow. Kita membuat aset visual terlebih dahulu dari diberikan petunjuknya, kemudian klik per shot dan lu menyusunnya menjadi 4 skin. Oke. Nah, ini sudah ada dibuat kira-kira bentuknya seperti apa. Udah jelasin tuh. Tutorial lengkap membuat video pembelajaran. Kenapa dibuat tutorial lengkap seperti ini? Karena kita sudah menggunakan kode seperti ini. Sekali lagi, kita masih baru belajar penggunaan Google Flow. Jadi ketika mau mempelajari sesuatu, baik itu tool baru, aplikasi baru, atau sesuatu yang memang belum kita pahami, daripada mencari tutorial di Google yang lebih banyak kadang nggak ketemu, gunakan aja kode ini. Dan tuliskan kira-kira apa yang mau dipelajari, dan si ChatGPT akan memberikan kode lengkapnya seperti ini. Oke, ini urutannya, workflow-nya.
master prompt, storyboard, visual, scan 1, scan 4, scan debulder, edit, narasi, preview, export video. Kurang lebih 3 menit. Oke, sekarang kita ikuti saja langkah yang diberikan ini. Yang pertama adalah buka Google Flow. Kita coba praktekkan ya berdasarkan yang diberikan dari tutorial ini. Buka Google Flow. Sekarang kita buka Google Flow-nya. Di Google, ketikkan Google Flow. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan mempraktekkan Google Flow dengan menggunakan akun saya yang Gemini Pro. Karena dia terhubung dengan Gemini kan. Dia Google Omni sebenarnya. Google Omni. Nah, saya menggunakan akun yang Pro. Ada perbedaankah dengan menggunakan akun gratis dengan akun Pro? Pasti ada perbedaannya. Termasuk di limitnya atau kreditnya. Saya coba buka saja. Saya buka Google Flow. Kalau belum login, seperti biasa, login terlebih dahulu. Nah, di sini ini project saya yang sebelumnya, ini saya hapus saja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan Google Flow. Nah, di sini karena saya menggunakan Google Pro, berarti saya di sini ada dikasih bonus harian, ya kan? Ini ada bonus harian nih. Nah, ini bedanya kalau menggunakan Pro ini saya diberikan kredit 1035 kredit Google Flow. Ini karena saya menggunakan akun Pro. Bagaimana kalau akun gratis? Coba kita buka yang browser yang gratis ya. Ini akun saya yang gratis ya. Saya ketikkan Google Flow. Nah, saya ketikkan Google Flow. Ini tampilannya belum login ya. Ini tampilan awalnya. Kalau belum login, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita create with Google Flow. Kemudian kita diarahkan untuk login dan masuk ke dalam halamannya. Ini kalau seperti ini, silahkan mau dicentang boleh, nggak dicentang juga nggak apa-apa. Silahkan saja. Kemudian klik berikutnya. Ini bagi yang belum login ya. Login, lanjutkan. Kemudian kita sudah diharapkan ke dalam halaman dashboard daripada Google Flow. Ini saya menggunakan akun gratis, dia limitnya cuma 50 poin. Itu bedanya. Nah, kalau pakai Google akun yang gratis, email biasa, hanya dapat 50 poin. Kalau saya tadi menggunakan yang akun Pro, dapatnya 1035. Nah, persoalannya ketika kondisi seperti ini apa? Berarti memang nanti ketika kita generate videonya menggunakan akun gratis, sering terkena limit. Terus solusinya apa? Solusinya kalau misalkan terkena yang sering limit seperti tadi ya, sering limit ya pakai Google Flow, saya ada membaca bagi guru khususnya ada di bawah Kemendikbudrismen itu silahkan coba gunakan akun belajar.id. Itu kayak katanya informasinya itu ada diberikan support gratisnya kalau menggunakan email belajar.id. Coba kita lihat. Saya kebetulan ada akun email.id. Ini ya, sorry, ada akun @belajar.id. Ini saya buka. Kemudian seperti biasa kita ketikkan Google Flow. Google Flow. Kemudian kita masuk. Ini Google Flow-nya. Kemudian kita create with Google Flow atau di sini ada login. Oh, nggak ada di sini aja. Kita masuk menggunakan akun Gmail. Nah, ini berarti ini kenapa nggak bisa masuk? Saya nggak tahu nih. Ini berarti karena saya menggunakan akun ini ya, admin ya, belajar.id, makanya ini tidak diizinkan. Berarti saya tidak bisa mempraktekkan dengan menggunakan akun belajar.id karena dibatasi. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya akun belajar.id, coba nanti ketika login ke akun Google Flow, coba perhatikan di sini kira-kira berapa dapat poinnya untuk menggunakan Google Flow. Boleh dikasih tahu di dalam kolom komentar ya, biar ketahuan kira-kira kalau pakai belajar.id itu gratis atau enggak. Atau misalkan yang pro tapi jadi gratis. Oke ya, berarti ini saya close. Nah, sekarang saya akan mempraktekkannya dengan menggunakan Google Flow yang versi Pro saja. Yang ini ya, yang ada kreditnya 1035 kredit, lumayan. Nah, ini adalah tampilan awalnya.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat Google Flow ini adalah yang pertama kita diarahkan dulu membuat new project. Sekali lagi, kalau bingung, silahkan ikuti yang petunjuk di sini. Buat new project, ini new project, kemudian kita klik saja, klik new project, kemudian kita akan diarahkan ke halaman tampilan pembuatan project aset-aset yang akan kita gunakan di dalam video kita. Nah, di sini ada karakter, ada skin. Nah, di sini kenapa? Ini masih kosong, belum ada apa-apa. Di sini skin juga belum ada apa-apa. Jadi nanti kalau kita mau buat skin, bagian-bagian video yang kita mintakan 4 bagian tadi, nanti kita buatnya di sini. Kalau membuat karakter, kita kan perlu aset ya. Aset itu misalkan siswa atau guru, berarti kita buatnya di karakter di sini. Baik, saya balik lagi ke sini, all media. Kita ikuti perintah yang di sini. Kemudian beri nama adalah nama project ini ya nanti ya. Ini ya, namanya nanti ini terakhir juga boleh. Kemudian langkah kedua adalah kita tentukan struktur video sebelum generate. Struktur videonya kurang lebih seperti ini. Ini ada aturannya. Ibaratnya kita merancang storyboardnya terlebih dahulu ya. Storynya kira-kira apa yang perlu kita siapkan. Scan 1 materinya tentang ini. Scan 2 materinya tentang ini sampai dengan scan 4, kemudian durasinya itu kurang lebih 45 detik. Ini dari kita berikan. Jadi totalnya itu akan kita buat nanti dengan beberapa shot. Setiap scan ini sampai scan 1, 2, sampai 3, scan 4, kita akan membuat dengan foto-foto nantinya. Nah, contohnya di sini ada diberikan contoh. Scott 1, taman sekolah. Scott 2, kamera, matahari, zoom, visualisasi. Ya, ini udah diarahin. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita diarahkan ke langkah ketiga. Kita siapkan visual referennya. Ini adalah konsep yaitu kita membuatkan aset visual. Aset visual. Aset visualnya bagaimana? Kita ini agar objek penting konsisten. Artinya, karena kita ada 4 skin, berarti kalau kita menggunakan karakter nantinya, karakter itu harus konsisten. Misalkan kalau ada siswa, ya berarti siswanya dari scan 1 sampai scan 4, siswanya tetap siswa yang sama. Tidak boleh berubah-ubah. Itu akan lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Video fotosintesis ini ada yang diarahkan aset-asetnya seperti ini. Oke, prioritaskan yang ini. Sekarang kita akan membuatkan gambar referensi tanaman. Gunakan prompt berikut di Flow untuk membuat visual reference. Nah, artinya dia disebutkan di sini. Sebelum kita mau video, buat terlebih dahulu gambar tanaman. Baik, sekarang prompt-nya udah ada tuh. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, apa prompt yang mau saya ketikkan. Kan mikir ya. Jadi kita tinggal buatkan di sini adalah untuk gambar referensi tanaman. Kita copy prompt-nya, kita bawa ke Google Flow, kita tinggal ketikkan di sini adalah pastekan seperti ini, pastekan. Kemudian di sini kalau mau ditambahkan referensi yang lainnya, misalkan ada buat gambar nanti sesuaikan dengan foto yang saya upload. Silahkan. Tapi kalau nggak ada, abaikan saja. Nah, kemudian di sini ada setting. Kita di sini membuatnya adalah dalam bentuk gambar ya, bukan video ya. Ini ya. Nah, sekarang coba kita testing. Ini agent. Agent ini kita nggak perlu ya. Kalau ini adalah setting, oke nggak perlu. Ini kita hapus aja. Kemudian ini kita menggunakan yang karena kita mau buat gambar, jadi bukan langsung video. Kita klik ini ganti menjadi gambar. Nah, gambar ini yang kita gunakan, kita menggunakan format video 16:9. Ini rasionya. Kemudian pilih di sini nano banana, kemudian kita klik di sini kali 1. Cukup seperti ini saja. Nah, sekarang setelah dapat, berarti sekarang kita klik ini. Maka kita tunggu proses pembuatan gambarnya berdasarkan prompt yang sudah dibuatkan ini. Ini membuat gambar yang pertama. Nanti gambarnya beri nama ini. Nah, kita tunggu saja proses pembuatan gambarnya yang seperti ini. Dalam pembuatan gambarnya ini, terkadang dia ada kendala, nggak langsung bisa di-generate. Kadang terjadi error. Kalau terjadi error, nanti bisa diulang lagi.
sampai gambarnya itu berhasil dibuat. Nah, tidak sampai 1 menit gambarnya sudah berhasil dibuat. Ini gambarnya. Ini gambar yang telah berhasil dibuat tadi. Gambarnya tiga dimensi, kemudian dengan kualitas yang sangat bagus seperti ini. Baik, sekarang kita beri nama gambar ini, kita beri nama rename seperti yang diarahkan, namanya ini dia. Kita klik rename, beri nama plain man. Baik, gambar pertama udah jadi. Sekarang kita arahkan ke gambar kedua. Buat visual referensi daun. Gunakan prompt yang ini. Yang ini promptnya. Udah jelasin tuh. Kita copy lagi, ulangi lagi langkah seperti tadi. Kita klik, paste, kemudian ini nggak perlu kita tambahin. Kita hilangkan agent-nya dulu. Sorry, ini kita klik, bentar ya. Kita klik Nano Banana, kita pilihnya adalah tetap seperti tadi, ini, kemudian klik tunggu pembuatan gambar yang kedua. Beri nama gambarnya Left Mind yang seperti ini. Left Mind. Ini ya. Ini boleh nanti di copy, lakukan dengan langkah berikutnya sampai ke langkah yang diberikan ini. Ini videonya agak sedikit panjang ya, tapi saya jelaskannya secara step by step supaya lebih memahami. Sekarang kita tunggu proses pembuatan video gambar yang kedua. Kita lihat contohnya nggak sampai 1 menit gambar kedua sudah berhasil dibuat. Sekarang kita beri nama Live Man. Ini ya. Ini kita beri nama, klik rename Live Man. Oke. Lanjutkan ke langkah ke-6. Buat lagi gambar visual stomata. Kita klik, kemudian lakukan seperti yang tadi, Nano Banana, Image, klik, maka akan kita buat prompt untuk gambar ketiga. Langkah ke-7, ini buat scan. Berarti gambarnya udah jadi itu. Hanya 3 gambar saja dibuatinnya. Oke, kita tunggu. Langkah ke-7 itu udah buat scan. Udah buat scan artinya sudah dibuatkan ke bagian-bagian yang ini. Scan ya. Nah, kita tunggu proses pembuatan gambar yang ketiga. Ini kita beri nama stomata. Kita copy saja. Kita tunggu dan ini hasilnya. Dan kemudian seperti biasa klik rename. Nah, itu cara pembuatan gambar dengan kualitas yang sangat tinggi dengan menggunakan Google Flow. Gambar ini bisa di-download atau di-share atau sebagai mau dihapus, silahkan disesuaikan aja dengan yang seperti ini. Nah, kemudian kita ikuti lagi langkah berikutnya diarahkan oleh ChatGPT. Langkah ke-7 adalah kita buat skin yang pertama, karena kita ada 4 skin tadi. Nah, 4 skin ini itu akan menjawab apa itu fotosintesis, karena seperti skin yang sudah diatur sebelumnya dari sini, pengertian fotosintesis. Nah, sekarang kita ikuti saja langkahnya, nanti kita lihat hasil akhirnya itu seperti apa. Yang pertama adalah shot taman sekolah. Kita gunakan prompting yang ini. Prompting yang ini. Ini, generate beberapa variasi, pilih salah satu yang paling bagus. Sekarang cara gunakannya kayak mana? Cara gunakannya adalah seperti ini. Copy, copy, kemudian kita beralih ke Google Flow karena ini buat scan, berarti kita menuju ke scan yang ada di sini. Dan kita pastekan promptnya. Kemudian karena ini adalah berbentuk scan itu artinya ibaratnya video ya. Karena dibaratkan di sini adalah ukurannya kayak gini, seperti ini ya. Kemudian kita ubah ini menjadi video. Kemudian ukurannya adalah 16:9. Durasinya ini sebenarnya kalau dari ini ya, durasinya di situ sebenarnya 14 detik, tapi di sini hanya bisa dibuat 10 detik saja. Karena keterbatasan akun. Jadi kita pilih 10 detik, di sini X1, satu kali saja, cukup pengaturannya seperti ini saja. Baru kita lihat dulu perintahnya bagaimana, generate beberapa variasi, coba kita lihat ya. Pilih salah satu yang paling bagus. Kemudian ini buat shot, oke. Ini buat scan,
Ini beda ya. Ini buat shot. Kalau yang ini adalah buat scan. Kita buat scan yang pertama. Oke, kita klik enter dan kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya karena ini video ya. Video itu kurang lebih memakan waktu bisa saja sampai 1 menit atau bisa saja lebih lama atau bisa saja lebih cepat. Kita tunggu dia dulu sebentar. Kita tunggu prosesnya sambil menunggu ini. Kita balik lagi ke sini. Di sini ada diberikan generate beberapa variasi. Artinya boleh kita dengan prompt yang sama generate lagi beberapa variasi, kemudian tinggal pilih mana yang lebih bagus nantinya. Ini shot atau scan yang pertama. Nah, kemudian kita menuju ke yang langkah 8. Langkah ke-8 adalah buat shot yang 1-2. Gunakan tanaman dibuat sebagai referen, gunakan prompt yang seperti ini. Nah, ini promptnya. Berarti ini untuk yang kedua. Kita tunggu sebentar. Nah, udah jadi itu. Ini kalau kita buka, udah jadi videonya seperti ini. Nah, udah jadi itu. Itu ada suaranya tuh. Udah bergerak kayak gitu kan. Udah bergerak tuh. Ah, ada tuh. Hebat sekali Google Flow-nya. Nah, udah jadi satu video tuh. Ini kalau kita lihat lagi, saya ulang, udah jadi satu videonya. Satu scan yang pertama. Dah, kemudian kita close, kita down. Ini kalau mau diberi nama, kita beri namanya adalah, ini ya, kita beri nama shot 11, taman sekolah. Oke, kita beri nama, rename, shot 1, taman sekolah. Kemudian lanjutkan lagi ke langkah 8 buat shot yang kedua. Ini ya. Oke, aset kita menggunakan ini. Kita klik promptnya. Promptnya ini. Di sini ada perintahnya adalah use plainman. Plainman itu artinya apa? Gunakan plainman yang mana tadi? Yang ini. Gunakan gambar ini dan dia munculkan ke dalam promptingnya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Kalau kita gunakan prompt seperti ini, artinya kita mengambil gambar tersebut langsung ke dalam prompt. Tapi ada cara manualnya. Cara kedua, saya tunjukkan nanti. Kita gunakan dulu cara yang pertama. Kita copy, balik lagi ke scan, ya, balik lagi ke sini tadi, seperti yang tadi, enter. Kemudian, buatkan videonya, jangan lupa diubah ke 16:9, 10 detik, seperti ini. Kemudian, cara pertama ini, karena kita memanggil use, gunakan plainman. Plainman artinya gunakan yang ini. Ada cara kedua adalah kita tidak menggunakan di sini, kemudian kita bisa milih langsung di sini. Klik, nah, kita tinggal pilih aja kayak gini. Ini add to prompt. Kalau kita pilih model kayak gini, kita menambahkannya secara pilihan manual seperti ini. Berarti di sini boleh dipilih mana? Boleh dipilih yang ini atau mau dipilih yang manual seperti ini juga boleh. Tinggal pilih saja. Nah, kayak gitu dua cara tadi saya bilang. Kalau ini langsung di prompt. Kalau ini di sini kliknya kita nambahin. Dua-duanya kita gabungkan aja biar konsisten. Ini artinya untuk konsisten visual referensinya. Nah, sekarang kita klik dan kita tunggu hasilnya. Ini langkah yang ke-8. Nah, langkah ke-9 ini berarti shot 1-2 ya. Itu shot 1-2. Dah, ini nanti kita buatkan namanya shot 1-2. Kita tunggu hasilnya. Kurang lebih berapa saat kita tunggu. Kemudian langkah ke-9, fokus ke cahaya matahari. Ini adalah gunakan plainman. Masih gunakan yang tadi. Ini untuk yang shot yang 1-3. Shot 1-3. Kita tunggu sebentar. Ini hasilnya lagi diproses. Kita langsung menuju ke langkah yang ke-9 dulu. Kita copy dulu promptingnya. Kemudian kita buatkan di sini. Kita tunggu dulu ya. Itu lagi buat. Boleh dibuatkan sekaligus juga nggak apa-apa. Ini juga sama, gunakan plainman yang ini, add to prompt. Nah, ini udah jadi tuh. Ini udah jadi. Udah jadi. Ini juga sama. Ini kita generate aja, karena pilihannya masih sama ya. Kita generate. Ini berarti yang ketiga.
Ini shot yang ke 1-3. Kalau tadi berarti yang 1-2. Ini ya, ini lagi dibuatin. Dah, kemudian berikutnya adalah langkah ke-9 berarti tadi sudah. Sekarang langkah ke-10. Langkah ke-10 adalah tambahkan membuat visualisasi fotosintesis. Kita klik lagi, kita generate lagi. Nah, boleh pilih cara yang pertama, klik plain main, add to prompt. Kita generate lagi. Nah, kita tunggu hasilnya. Sampai di sini kita sudah berhasil menggenerate beberapa aset untuk pembuatan video ajar kita. Ini dia beberapa asetnya. Kita lagi tunggu ini. Boleh pembuatan aset ini boleh sekaligus beberapa kali seperti tadi saya praktekkan. Ini lagi jalan, ini lagi dibuatin sekaligus barengan juga nggak ada masalah. Nah, ini kan konsisten ya dengan yang ini ya. Ini juga konsisten dengan yang ini semuanya. Konsisten dia. Nah, ini. Nah, ini gambarnya dan ini diambil dari gambar yang ini. Nah, itu dia. Nah, ini biarkan saja prosesnya lagi berjalan. Sekarang kita menuju ke langkah ke-10. Langkah ke-10 kita copy. Oh, berarti ini tadi yang ke-10 ya kalau nggak salah. Oh ya, tadi yang ke-10. Iya, visual referensi, kamera move. Oh ya, tadi berarti langkah ke-10. Sorry. Bisa cancel. Langkah ke-10, ke-11 itu udah jadi. Ini, nah udah jadi kan? Udah hampir sama ya. Nah, sekarang kita menuju ke langkah ke-11. Langkah ke-11, ini kita menambahkan scan untuk menambahkan pertanyaan. Pertanyaannya, di sini ada teks, dari mana tumbuhan mendapatkan makanannya. Nah, di sini, pada editing, meminta video menulis teks secara langsung. Ini lebih baik ditambahkan saat melakukan editing. Artinya, kita diarahkan ini adalah untuk pembuatan video ini itu dilakukan pada saat editing video. Jadi bukan prompting. Tapi karena kita udah dapat 3 gambar video ini, berarti menambahkan yang ini tadi, yang langkah 11, yang ini semuanya, itu ditambahkan ketika melakukan editing menggabungkan 3 video ini. 3 video ini. Caranya bagaimana? Saya contohkan kayak gini. Ini kan editingnya di sini. Dah, kita ketika melakukan editing di sini, misalnya kita mau menggabungkan nih, menggabungkan antara video ini dengan video sebelumnya, ya kan? Caranya adalah kita klik di sini add, dah, kita klik add clip, kemudian kita tinggal pilih video berikutnya yang ke ini. Shot 1, shot 2, shot 3, atau shot yang keberapa. Ya, silahkan disesuaikan aja. Sekarang kita milihnya kayak gini aja. Dari shot 1, shot 2, shot 3, dan shot keempat kita gabungkan jadi satu video. Nah, caranya kayak gini. Jadi saya close dulu. Berarti dia dimulai dari ini. Dari taman, shot 2, 3, 4. Kita klik di sini aja dulu. Kita klik di sini ya. Sebentar ya. Kita klik di sini adalah nambahkan, di sini juga boleh. Kita coba klik set project to cover, atau kita klik aja kayak gini. Kita nambah skin, add clip, kita nambah yang kedua, add to skin. Nah, kita tunggu sebentar proses menambahannya. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja, ada skin 1, skin 2, skin ketiga, dan skin keempat. Sampai sesuai dapat hasilnya nanti jadi satu video yang utuh gitu. Nah, proses pembuatan ini memang perlu waktu ya, perlu waktu. Nah, di sini nanti tinggal lihat lagi arahannya di sini nanti bentuknya kayak mana. Kita tunggu sebentar. Ini lagi proses jalan. Coba kita klik. Oh, lagi nggak ada ini. Nah, ini udah. Oke. Gambarnya. Oke, itu gambar pertama. Ini yang kedua.
Oke. Nah, udah. Berarti kalau mau ditambahkan lagi, tambahkan lagi skin yang ketiga. Oke, add clip ya. Clip eh, ketiga, kemudian kalau ditambahkan sekaligus nggak bisa, satu-satu berarti. Add to clip, udah. Ini sudah ketiga. Tambahkan lagi yang terakhir, add clip yang keempat. Udah. Berarti udah ada berapa ini? Udah ada 4 ya. Satu, dua, tiga. Oh, masih tiga ya. Bentar, saya lihat dulu. Satu, dua, tiga. Berarti satu lagi. Satu lagi kita tambahkan klip yang ini. Keempat. Nah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Udah jadi empat. Nah, sekarang kalau kita gabungkan, ini udah jadi satu video yang utuh. Jadi ya, coba ya. Nah, udah jadi videonya. Udah, satu, skin pertama. Kemudian kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Nanti bisa diedit, bisa dipotong-potong. Ini foto kedua. Oke, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Oke. Nah, apabila ini proses menggabungkan video ya. Proses menggabungkan video. Oh, ini udah berulang-ulang ya. Kayaknya ada skin yang double tadi. Nah, ada yang double tuh. Kayaknya berulang-ulang tuh. Kita bisa edit. Bisa edit ini klik kanan delete. Nah, ini kayaknya ada yang double tadi videonya. Satu, dua, tiga, empat. Udah ya. Nah, ini saya coba nih lagi. Satu, dua, tiga, kemudian empat. Oke. Udah. Berarti satu video ini anggaplah udah jadi. Nah, kalau misalkan mau dijadikan, misalkan nih mau di-editing lagi, silahkan lakukan editing lagi di sini. Apabila sudah, berarti tinggal klik done. Dah, sudah jadi ada satu video yang utuh di sini. Yang kita penggabungan dari 4 video yang tadi. Ini kalau mau di-download, udah jadi videonya tuh. Download, dah jadi videonya. Tinggal digunakan. Tapi kalau kita ngikuti lagi langkah berikutnya, di sini ada langkah penambahan teks pertanyaannya. Dari mana tumbuhan mendapat makanan, lain sebagainya. Ini kalau diikuti ini, ada shot yang kedua lagi. Itu kan baru video pertama. Video pertama itu adalah baru yang durasinya kurang lebih berapa tadi? Ada durasinya adalah sampai 40 detik. 40 detik kan. Kalau mau dibuat, ini kan baru satu skin ya, baru satu skin artinya baru satu, kita kan tadi ada 4. Berarti kalau mau dilanjutkan ke berikutnya, berarti ada skin kedua. Skin kedua, ulangi lagi kayak tadi. Ini, ada misalkan ini tinggal di copy, ini tinggal di copy promptingnya, ini tinggal di copy, ini tinggal di copy, kemudian digabungkan menjadi satu video. Berarti ada 4 di skin kedua ada 4 video yang sudah ada. Kemudian tiga-tiganya 4 video tadi digabungkan menjadi satu video. Berarti itu jadi skin yang kedua. Kalau ini berarti yang sudah jadi ini kita beri nama aja rename menjadi skin 1. Kita enter. Nah, udah jadi skin satunya. Nah, kemudian mau dibuatkan skin kedua seperti tadi, skin kedua di sini, yang ini, yang skin kedua ya, dari sini. Skin kedua, ulang lagi kayak tadi yang skin pertama. Copy promptingnya, buat berarti shot yang pertama. Shot kedua, ini promptnya. Shot ketiga, ini promptingnya. Shot keempat, ini shortingnya. Setelah jadi tiga-tiganya, baru nanti digabungkan menjadi satu skin kedua. Ada skin ketiga lagi, ini promptingnya. Ada yang terakhir skin keempat.
ini jadinya udah disediain promnya itu, tinggal ulang-ulang lagi. Baru nantinya setelah udah jadi satu video yang utuh, gunakan start frame untuk melakukan transisi. Transisi artinya kita memungkinkan menggunakan start dan end frame untuk mengontrol awal dan akhir suatu klip. Ini tinggal diikuti saja. Ini kalau saya buat videonya sampai akhir, mungkin akan terlalu panjang sekali ya. Panjang sekali artinya sampai bisa saya sampai 2 jam itu. Karena saya harus menggenerate semua hal-hal yang berkaitan tentang pembuatan video ini mengikuti dari prompting-prompting yang di langkah-langkah yang dibuatkan ini. Itu panjang sekali itu, langkah 29 dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan, ini sampai mengatur timelinenya, kemudian opening, apa itu fotosintesis, dan lain sebagainya, sampai ke langkah-langkah yang terakhir itu semuanya. Banyak sekali. Jadi artinya, saya tidak ini ya, nanti kalau mau dilanjutkan, ini prompting ini saya bagikan ya, saya bagikan nanti saya share saja dengan menggunakan kayak gini. Menggunakan link promptnya, nanti tinggal di apa namanya dicek saja bagaimana langkah saya lakukan, kemudian tinggal diulang-ulang saja seperti ini. Nah, nanti ya udah seperti ini saja. Seperti ini saja. Intinya kalau di sini kalau kita mau buat gambar ada di sini, mau buat video ada di sini, karakter di sini. Ini kalau mau buat karakter misalkan ada siswa yang memang kita mau buat karakter khusus ya. Ini boleh siswa, guru atau siapapun letaknya di karakter. Nanti karakter ini bisa kita gabungkan menjadi video di sini. Nah, oke gitu. Nah, sekarang scan pertama udah jadi. Ini dia. Ini kan scan nih, scan satu. Karena kita menggabungkan menjadi scan tadi. Udah, scan satu udah jadi. Ini kalau kita download, dia udah jadi video ini. Dan kita tunggu saja hasilnya, proses downloadingnya. Ini cepat. Saya klik, oke. Kita buka hasil downloadnya. Dia di zip. Saya ekstrak dulu. Udah, ini scan-nya. Ah, ini dia. Udah jadi itu. Oke, tapi masih dipisah-pisahin seperti ini ya. Nah, bisa ini seperti ini. Nanti kita tinggal menggabungkan, boleh menggunakan Canva. Oke, ini yang penggunaan contoh penggunaan Google Flow. Jadi sekali lagi, kalau mau belajar, yang pertama adalah gunakan video ProMaster seperti ini. Dan di sini sudah disiapkan master prompt-nya. Tinggal ikuti saja. Kemudian kalau bingung cara menggunakan master prompt yang diberikan, tinggal lanjutkan dengan menggunakan step by step tutorialnya sehingga jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke, silahkan dipraktekkan seperti saya bilang artinya Google Flow ini hasilnya luar biasa. Kita bisa membuat video yang memang pembelajaran dengan kualitas gambar yang menarik seperti ini. Oke, nanti silahkan dilanjutkan ya apa yang menjadi ini yang dari langkah-langkah ini tinggal copy-copy promptingnya nanti kalau bingung mau coba tantangan silahkan lanjutkan prompting ini akan saya bagikan dan bisa diklik di dalam deskripsi video saya. Makasih banyak untuk penjelasan singkat dulu tentang bagaimana menggunakan Google Flow untuk membuat media pembelajaran berbasis animasi video yang menarik yang bisa digunakan untuk kita bagikan ke siswa menjadi video pembelajaran oleh seorang guru ataupun seorang dosen. Ketemu kembali nanti di video selanjutnya.